Selamat Hari Raya Paskah bagi seluruh Jemaat GBI Shalom yang dikasihi oleh Tuhan dan seluruh Bapak Ibu Saudara, para simpatisan yang mengikuti ibadah syukur Paskah 2022 pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi dan pandemi belum juga usai, sekalipun kita bersyukur sudah sangat melandai dan terkendali, namun kita tetap merayakan Paskah dan beribadah untuk Paskah tahun ini masih secara online. Mari kita terus bersyukur dengan tidak mengurangi kualitas ibadah kita, kesungguhan kita, sekalipun melalui online. Mari kita niatkan hati kita hari ini. Mari kita berikan waktu khusus hari ini. Jangan ada yang mengganggu kita bersama dengan keluarga, saudara, teman kita. Mari kita beribadah dan mengucap syukur karena Kristus Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah menang dari kuasa maut sebab Dia telah menjadi penebus bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah syukur Paskah tahun 2022. Shalom. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I
Puji nama Tuhan. Bersama kita mau sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Tuhan yang termulia dalam hidup kami. Ini pujian kami Yesus Tuhan. Mulia sembah Raja mulia, Bapa
Tuhan kami, Yesus Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Say the name of Jesus. We worship you. We adore you. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The filter before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring. Praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the glory. We praise you. Say, what a powerful name it is. What a powerful name it is. Say the name of Jesus. Name of Jesus Christ, my King. We praise you. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Mari saya undang kita semua bersama-sama bangkit berdiri, saudara. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Dengan tepuk tangan yang paling meriah. Shout to the Lord, all the earth, sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari
tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Ia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ku ingat masa lalu yang kelam, dan aku renungkan kasih anugerah Kristus. Oh, betapa ku bersyukur Dia telah selamatkanku, yang lama telah mati, yang baru sudah terbit. Aku berjanji takkan mengecewakan Dia.
lagi. Mengapa kepalanya ku pakaikan lagi mahkota duri? Oh, mengapa lampunya ku tikam lagi? Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan waktu sejenak, fokus kepada apa yang firman Tuhan akan beritahu kepada kita tentang karya Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu sekalian, hukum Taurat sama dengan hukum agama. Oleh karena itu, karena Allah tahu bahwa manusia tidak dapat dibenarkan, manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri untuk menjadi orang yang dibenarkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya, kecuali melalui karya penebusan. Dikatakan dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, tidak bisa. Tuhan tahu itu, maka harus ada yang menolong manusia agar manusia bisa menjadi manusia yang salah, menjadi dibenarkan secara cuma-cuma, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Jumat Agung 2 hari yang lalu kita sudah lakukan ibadah perenungan pengorbanan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita, untuk membenarkan kita, dan untuk menebus kita. Karya penebusan prosesnya adalah akibat dari dosa dan kesalahan kita adalah hukuman yang harus kita tanggung. Itu tidak ditanggungkan kepada kita, tetapi ditanggungkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Dan proses penyaliban Tuhan Yesus inilah adalah karya penebusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tema Paskah GBI Shalom tahun 2022 ini kita beri judul yaitu seperti yang ada di belakang saya, penebus. Mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari baca nats utama kita, Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan demikian firman Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pokok pikiran yang pertama yang kita akan bahas adalah dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang pertama kita akan dalami dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara, manusia dengan segala usahanya tidak mungkin bisa membenarkan dirinya, tidak mungkin bisa menebus segala kesalahannya, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dan kita, saya, saudara, mewarisi dosa keturunan
dari sejak Adam dan Hawa sampai kepada nenek moyang kita sampai kepada kita. Oleh karena itu semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan baiknya sendiri. Manusia berdosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Alkitab katakan hanya bisa dibenarkan lewat penebusan di dalam Kristus Yesus, dan itu pun diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, tidak dengan melalui perbuatan baik kita, tata ibadah ketaatan kita kepada agama kita, karena memang tidak bisa ada yang membenarkan kita kecuali harus ada penebusan, dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, dibenarkan itu artinya dari posisi atau status tidak benar menjadi dianggap sebagai orang yang tidak lagi bersalah, tidak lagi punya pelanggaran, lalu statusnya menjadi orang yang dibenarkan. Dan itu bukan karena keperbuatan saya, bukan karena kemampuan saya sebagai orang baik yang sangat bermoral, lalu saya dibenarkan, tidak. Tapi semata-mata karena kasih karunia, karena kuasa Tuhan yang merelakan dirinya datang ke dalam dunia menjadi penebus. Oleh karena itu manusia membutuhkan namanya Sang Penebus atau Redeemer. Alkitab katakan Sang Penebus itu adalah Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu sekalian, ayat yang dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, karena karya penebusan, karena tindakan Yesus menebus kita semua. Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan Sang Penebus itu adalah Yesus Kristus. Sejak zaman Adam dan Hawa dan turun-temurun hingga ke kita semua hidup dalam dosa. Tetapi ada kerinduan Allah. Manusia bisa kembali berkomunikasi dengan Allah setelah hubungan manusia dengan Allah terputus akibat dosa Adam dan Hawa dan turun-temurun sampai kepada kita. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, kalau kita mengerti dalam Alkitab versi Perjanjian Lama atau Alkitab Perjanjian Lama, itu ada yang namanya pengantara. Pengantara itu ada, yaitu disebut imam besar dalam Perjanjian Lama. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, pengantara itu disebut imam besar. Nah, imam besar ini 1 tahun sekali dalam catatan Perjanjian Lama masuk ke ruang Maha Kudus, di mana ruang Maha Kudus ini adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan imam besar. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi susunannya adalah paling depan halaman, lalu masuk ke ruang kudus, lalu yang paling belakang ruang Maha Kudus. Dan di situ adalah Tuhan bertemu dengan imam besar, bahkan berbicara, menyampaikan pesan kepada umat. Nah, itu dilakukan oleh pengantara yang namanya imam besar 1 tahun sekali. Namun Bapak Ibu Saudara ketahui, setiap waktunya tiba, imam besar ini harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk membawa permohonan pengampunan dan untuk meminta berkat bagi umat. Imam besar ini sendiri hatinya dak-dikduk, dia takutnya luar biasa. Kenapa? Kalau dia tidak beres hidupnya, kalau dia menyimpan dosa, lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan Allah, dia bisa mati di ruangan itu. Makanya pakaian imam besar itu diberikan semacam bunyi kelintingan, giring-giring. Supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu di imam besar itu dan tidak ada bunyi sesuatu di ruang Maha Kudus, maka itu bisa dicurigai imam besar ini mungkin mati di dalam hadirat Tuhan. Lalu di jubahnya itu ada bisa ditarik tali, ya maaf, terpaksa diseret dari luar. Dan itu adalah menakutkan sekali. Dan selain itu imam besar ini membawa darah binatang, darah lembu atau darah kambing untuk sebagai korban sajian penghapus dosa, permohonan minta ampun. Nah, itu dilakukan oleh imam besar 1 tahun sekali, setiap tahun, terus begitu. Dan setiap tahun pula imam besar ini rasa ketakutan.
Selain dia juga punya tanggung jawab moral untuk mewakili umat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengantara itu tidak bisa menyempurnakan permohonan ampun. Pengantara itu yang namanya imam besar, yang namanya imam besar Harun juga tidak bisa mengampuni dosa umatnya kecuali Tuhan. Nah, oleh karena itu ketidakmampuan hukum Taurat, ketidakmampuan aturan hukum Taurat, ketidaksanggupan imam besar Harun, manusia biasa ini untuk memohon pengampunan kepada Tuhan dan memberikan pengampunan kepada manusia, maka Allah mengutus sepribadi yang di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan pengampunan. Allah rela menjadi manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya dan dia menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Namanya adalah Yesus Kristus. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini dilakukan Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus tidak membawa darah domba, darah kambing. Tetapi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu sudah cukup, sudah selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mencari pembenaran, kalau kita mencari penebusan, maka bukan dengan perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu adalah akibat dari penebusan Yesus. Perbuatan baik yang kita lakukan akibat dari kesadaran kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita ini nggak punya jasa. Kita itu dibenarkan secara cuma-cuma. Karena tidak ada satupun termasuk saya yang bisa membenarkan diri saya di hadapan Tuhan dan dibenarkan dari tuntutan-tuntutan dosa. Tidak bisa kecuali melalui seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan dialah yang disebut pengantara yang sesungguhnya atau sang penebus itu. Pokok pikiran yang kedua atau kebenaran kedua, Bapak Ibu sekalian, penebusan Yesus menghasilkan pengampunan. Tujuan karya penebusan Tuhan Yesus yakni pengampunan dosa. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga seperti Paskah ini kita rayakan dengan rasa syukur, dia bangkit dari kematian, itu menghasilkan pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, pengampunan dosa itu mahal sekali harganya. Dan tidak bisa dihargai dengan pengorbanan kita sebagai umat yang beragama. Atau kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan agama. Tidak bisa, karena terlalu mahal harga penebusan dosa manusia. Bahkan tidak mungkin bisa dibayar. Maka Yesus yang jadi sang penebus, tujuannya apa? Ini yang pokok pikiran kedua. Tujuannya adalah untuk pengampunan dosa. Seandainya uang bisa kita pakai untuk membeli pengampunan, tentu banyak orang yang bisa mendapat pengampunan. Entah dengan cara menabung, entah dengan cara bekerja keras, atau karena memang dia adalah keturunan dari orang kaya, dia bisa beli 5 untuk istri dan 3 anaknya, selesai. Tidak bisa. Pengampunan tidak bisa kita beli karena terlalu mahal harganya dan tidak mungkin manusia bisa membelinya, dan bahkan dengan uang sekalipun, maka harus ada yang namanya sang penebus, Yesus Kristus itu. Dia adalah penebus dosa kita. Sekali lagi, tema Paskah GBI Shalom Denpasar, SIC Denpasar adalah penebus atau Redeemer. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat manusia yang berdosa, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dosa kita telah ditebus bukan dengan darah lembu, bukan dengan darah kambing, atau dengan darah binatang, tapi dosa kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dan pengampunan itu adalah pengampunan yang sempurna. Maka di kayu salib, kalau Anda membaca dalam Injil, itu Yesus berkata, sudah selesai. Persoalan kontroversi dosa yang tak terampuni, persoalan dosa yang tak bisa tertebus, selesai. Dengan apa? Dengan penebusan yang Yesus lakukan, sehingga tujuan tercapai. Apa itu? Manusia memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, seorang budak kalau sudah dibeli oleh orang lain atau sudah dibeli oleh tuan yang lain,
maka segala urusannya di masa lalu dengan Tuhan yang lama sudah selesai. Karena apa? Karena dia sekarang berada di Tuhan yang baru. Urusannya yang lama sudah diselesaikan oleh tuannya yang baru. Seperti itulah hidup kita. Kita ini dulu budak dosa, kita ini hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa, mungkin sampai hari ini. Ada di antara Bapak Ibu Saudara terkasih, masih merasa diperbudak oleh dosa, masih terikat dengan dosa, masih suka berbuat dosa, tidak sanggup keluar dari kehidupan yang selalu berbuat dosa. Datanglah kepada Yesus, tinggalkan tuanmu yang lama, berserulah, Yesus Tuhan tolong saya. Engkau yang sudah menjadi penebus umat manusia, saya juga mau menjadikan engkau sebagai penebus pribadiku. Ingat Bapak Ibu sekalian, pokok pikiran yang pertama tadi, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan dengan usaha perbuatan baik kita atau dengan pertolongan tokoh agama kita. Tidak sanggup. Tapi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan satu kali dengan darahnya sendiri. Dan yang kedua, pokok pikiran kedua adalah dalam khotbah Paskah ini, penebusan Tuhan Yesus itu mendatangkan pengampunan. Tuhan Yesus menebus tuntutan dosa yang saya perbuat. Bagi saya itu artinya saya mendapat pengampunan. Maka urusan dosa masa lalu saya selesai. Urusan-urusan dosa di masa lalu selesai. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, memang tujuannya dia datang sebagai penebus adalah untuk mengampuni dosa kita. Saya masuk pada bagian penutup. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Allah. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia, Yesus, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Maaf saya potong, kalau tadi dalam Alkitab Perjanjian Lama, manusia itu adalah imam besar, Harun dan keturunannya yang meneruskan jabatan imam besar, tidak sanggup melakukan itu, maka harus ada dalam tanda kutip manusia yang lain. Namanya adalah Yesus. Allah rela menjadi manusia, sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib. Namanya adalah Yesus, ya, yaitu manusia Kristus Yesus, kata ayat 5. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Bukan bagi agama Kristen, tapi bagi umat manusia. Dan kita yang mengikut Yesus, kita disebut Kristen. Silahkan. Tapi sesungguhnya Yesus datang tidak untuk menyiarkan agama. Yesus datang tidak untuk mendirikan agama. Tapi Yesus datang untuk menyiarkan karya penebusan yang dia lakukan. Dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan bagi saya, bagi seluruh umat manusia yang akan percaya Yesus di kemudian hari. Itu yang kita peringati dalam ibadah perenungan Jumat Agung dua hari yang lalu, dan pada ibadah syukur Paskah tahun ini, pada hari ini. Dia sudah bangkit. Jumat Agung kita merenungkan kematian Yesus, Tuhan Yesus wafat, menyerahkan nyawanya buat kita. Lalu pada hari ini, hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan kita bersyukur, kita rayakan, disebut adalah hari Paskah. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita berbuat? Pada bagian kalimat terakhir sebelum saya mengakhiri renungan Paskah ini, apa yang harus kita perbuat? Kalau saya dan saudara sudah mengatakan, saya percaya Yesus, dan Yesus menjadi penebus dalam hidup saya. Yesus sudah menggantikan posisi saya. Yesus sudah melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan, menjadi pengantara. Oke, lalu apa yang harus kita berbuat? Berbuat baiklah Bapak Ibu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berkorbanlah, berkorban waktu, berkorban tenaga, bila perlu harta dan perasaan, demi keselamatan teman-teman kita yang belum menerima anugerah keselamatan. Dan selanjutnya, setialah beribadah, jangan dengan terpaksa,
tapi setiap kali kita beribadah dengan rasa syukur. Dan terakhir, beritakan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan buatmu dan buatku kepada saudara-saudara kita yang belum pernah mendengarnya. Katakan, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Yesus menjadi penebus dalam segala aspek kehidupan kita. Dia yang menolong kita untuk kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa, yang menjebak manusia jatuh dalam dosa, yang menjerat manusia hidup dalam dosa. Beritakan, ada kelepasan, ada penebusan, ada pengampunan dosa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu layak Yesus disebut penebus atau Redeemer. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berita firman Tuhan, memperlengkapi suasana ibadah syukur Paskah tahun ini. Kami belajar untuk merenungkan dan menyambut firman yang berbicara buat kami, bahwa kami tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baik kami sendiri. Kami tidak bisa mencari pembenaran dengan berbagai perbuatan baik kami, kecuali ada pengantara, dan pengantara itu telah kami ketahui, yaitu Yesus Kristus. Dengan tujuan itu Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kami semua. Terima kasih ya Sang Penebus, Tuhanku, ya Rajaku, Juru Selamat kekasih jiwaku. Engkau yang bertahta dalam hidupku. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus lewat mulut mengaku percaya, lewat hati sungguh-sungguh, mari katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Aku dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya penebusku, Dia hiduplah. Ya penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku,
penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku yakin. Shalom. Wow, luar biasa ya Mbak Anis ya. Iya. Jemaat SIC Denpasar beribadah dengan penuh antusias. Hari ini saya Supriyanto Dan saya Anis Mila akan memandu Bapak Ibu di dalam Kuis Paskah Online 2022. Wow, memang sukacita yang luar biasa di dalam ibadah ucapan syukur Paskah tahun ini. Perform yang luar biasa memuji Tuhan yang penuh semangat. Benar sekali Mas Yan. Nah, sebelum kita mulai kuis Mas Yan, ini kita harus kasih tahu dulu apa hadiahnya biar semangat. Tentunya jemaat yang di rumah sudah penasaran. Ya pasti. Bapak Ibu, kuis Paskah online hari ini total hadiah adalah senilai 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. ya untuk 10 orang pemenang. Bagaimana caranya Mbak Anis supaya jemaat yang di rumah bisa mengikutinya? Ya, caranya gampang banget. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini langsung aja bisa ketik jawabannya di kolom live chat. Jangan di kolom komentar, karena kalau di kolom komentar nggak bakal kebaca. Apalagi di WA ke saya ya. Iya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh Nah, ya, nggak akan menang ya. Iya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah menjawab, jawabannya akan dilihat oleh panitia di layar monitor panitia tentunya. Tentu jawaban yang tercepat dan Tertepat. tertepat itu adalah pemenangnya. Iya, benar sekali. Lalu siapa saja sih Mbak Anis yang boleh ikut dalam kuis Paskah online hari ini? Yang boleh ikut adalah semua yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti bersama-sama dengan kami ibadah syukur Paskah, jadi semuanya boleh mengikuti. Caranya adalah ketik di live chat, semuanya boleh ikut. Sekarang tidak perlu lama-lama lagi Mbak Anis. Kita mulai kuisnya. Ya, kita akan mulai kuisnya. Bapak Ibu bersiaplah, perhatikan kuis yang setiap kali kami bacakan, kami tidak akan mengulangnya. Soal pertama, tema Paskah saat ini adalah penebus. Sebutkan ayat tema Paskah tahun ini. Wah, sangat mudah ya Mbak Anis ya. Sangat mudah sekali. Ayat tema Paskah tahun ini. Ya, apalagi yang udah ngikutin ibadah dari tadi. Iya. Pasti dengan gampang. Wah, jawabannya tepat. Kayaknya banyak sekali yang tepat. Sangat antusias. Oh, ternyata sudah ada. Sudah ada. Baik, selamat. Kami sudah mengantongi ya Mbak Anis ya. Mengantongi 1 nama pemenang yang nantinya akan kami hubungi. Tetap semangat karena masih banyak lagi soal-soal yang akan kami bacakan. Ya, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fokus ya. Berapa jumlah pemain perkusi saat opening tadi? Jumlah pemain perkusi ya, semuanya tadi ada berapa gitu ya. Jadi kalau yang nonton dari awal pasti tahu jawaban. Tidak perlu menyebutkan gendernya ya Mbak Iya, Anis ya. benar. Hanya jumlahnya. Oke. Sudah masuk ternyata jawabannya. Selamat untuk pemenang yang kedua. Sekarang saya akan membacakan soal yang berikutnya. Sebutkan tema gereja SIC Denpasar tahun 2022.
22. Ya, dan Mudah ya? jawaban ternyata sudah masuk sangat cepat Mas Yan. Sangat cepat sekali, Iya. saya belum selesai membacakan soalnya. Iya, memang luar biasa sekali. Jawaban sudah meluncur. Iya, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah karena pertanyaan seputar Paskah yang tentunya semua orang akan tahu. Tentang ayat Alkitab ya, yang Iya. tentang Paskah begitu ya Mbak Anis ya. Ya, langsung aja saya bacakan ya. Saat Yesus ada di Taman Getsemani, ada 3 orang murid yang menyertai dia. Siapakah nama ketiga murid tersebut? Ya, 3 Ya. nama itu siapa? Caranya Ya. bagaimana tadi Mbak Anis? Chatting, live kolom di live chat ya. Ya, Ketik. Mari. Ya. Yang pasti bukan Anis, bukan Supriyanto ataupun yang lainnya ya. Selamat, kami sudah menemukan pemenangnya dan kami akan bacakan soal yang berikutnya. Ya, soal selanjutnya, pada saat Yesus disalibkan, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jam berapakah peristiwa itu terjadi? Ya, jam segitu ya Mbak Anis ya, kira-kira ya. Ya, kira-kira jangan dilanjutkan. Nanti kita Oke. Nggak boleh. Karena saya melihat di kolom live chat sudah banyak sekali yang jawab dan tepat. Sekali Luar lagi, biasa sekali. kami memilih jawaban yang tercepat dan paling tepat. Iya. Oke. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang berikutnya. Siapa nama murid Yesus yang tidak percaya kebangkitannya sebelum melihat secara langsung? Wah, ini lebih gampang lagi harusnya. Aduh, ini murid ini memang kalau nggak lihat secara langsung belum percaya ya Mbak Anis ya. Iya. Jadi pasti juga jemaat tahu ini. Iya. Luar biasa pemahaman tentang Alkitab Jemaat SIC Denpasar. Kami sudah menemukan pemenangnya dan kami akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Tentang apa Mbak Anis? Pertanyaan berikutnya ini adalah seputar Indonesia. Tentunya yang nasionalis Indonesia. pasti tahulah jawabannya ya. Langsung aja saya bacain. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia? Jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Provinsinya Wah, sangat mudah. update terbaru ya, jangan provinsi tahun 1990. Iya, betul. Update yang terbaru, betul. Baik, sekali lagi saya akan membacakan pertanyaan masih seputar Indonesia. Pertanyaannya adalah, di provinsi manakah ibu kota Nusantara akan dibangun? Atau yang sedang proses dibangun begitu ya Mbak Anis ya? Ini lebih gampang lagi ya, karena beritanya ada terus di televisi. Ada, beritanya sangat heboh. Selain heboh juga kecanggihannya konon ceritanya atau luar biasa ya, metaverse macam-macam ya. Saya udah nggak sabar sih sebenarnya Untuk ke sana. untuk mencoba. Oke. Ya, luar biasa kita sudah menemukan pemenangnya tentang Ibu Kota Nusantara. Dan sekarang kita akan masuk pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan 2 terakhir. Jadi Bapak Ibu Jemaat silahkan tetap bersiap-siap. Pertanyaannya tentang apa Mbak Anis? Pertanyaannya yaitu pertanyaan seputar khotbah. Jadi ini pasti Iya. gampang banget. Kalau Bapak Ibu Jemaat fokus mendengarkan, mengikuti khotbah dengan seksama. Itu syarat utamanya ya. Nah, langsung aja kita lihat apa sih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Ya, pertanyaannya ada di monitor, silahkan dibaca lalu dijawab dengan chatting di live chat. Ya, luar biasa ya Mbak Anis ya. Sepertinya memang jemaat kita ini begitu fokus mendengarkan khotbah. dan responnya sangat cepat. Iya, remanya mantap ya. Oke. Baik, kita sudah menemukan pemenangnya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir akan muncul di monitor juga. Seputar khotbah. Pertanyaannya adalah berikut ini.
Silahkan dibaca, lalu dijawab di kolom live chat ya Mbak Anis ya. Pertanyaan terakhir. Baik, luar biasa dengan terjawabnya pertanyaan yang ke-10 ini Bapak Ibu. Berarti sudah berakhir soal-soalnya ya Mbak ya. Dan tolong diingatkan lagi dong biar lebih semangat. Yang menang tadi tuh dapat apa aja sih Mas? Iya, jadi pemenangnya selamat sekali lagi untuk 10 jemaat yang sudah memenangkan kuis Paskah ini. Setiap pemenang berhak mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Luar biasa ya. Luar biasa. Bisa apa aja Mbak Anis vouchernya ini? Bisa banyak lah pokoknya. Bisa banyak ya. Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang namanya sudah tercatat sama panitia akan dihubungi. Jadi jangan takut walaupun di luar kota tetap akan dihubungin oleh para panitia. Selamat untuk para pemenang dan kami undur diri. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah syukur Paskah tahun 2022 ini. Syukur kepada Tuhan, kita boleh bersuka cita bukan saja karena rangkaian ibadah yang memberkati kita, tetapi terutama jangan lupa Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah bangkit. Dia menjadi penebus bagi kita semua. Kita mengakhiri ibadah syukur Paskah tahun ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Engkau jadi sang penebus bagi kami semua. Kami memiliki kepastian keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya berkat jasmani dan berkat atas jiwa kami juga Tuhan limpahkan. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Terimalah berkat jasmani, terimalah berkat rohani, terimalah berkat atas jiwamu, damai sejahtera, sukacita dan ketentraman yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan sukacita bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita jemaat SIC akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini atau scan melalui QR Code. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Di akhir ibadah ini bersama-sama kita memujikan Yesus sang penebus kita semua. Haleluya.